سبيل الدموع سبيل مريح لنا هدايا صاحي كي Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada siang ini hari Senin tanggal 6 April 2020 kembali kita bisa berkumpul melanjutkan kajian Kitabul Maram yang biasanya kita laksanakan di Masjid Baitur Rahman. Sekarang kita mengaji lewat media online di tengah kondisi kita yang masih mendapatkan ujian dari Allah, virus corona. Mudah-mudahan ujian ini cepat berlalu, insyaallah. Ibu-ibu yang di rumah, silakan bisa disimak kajian ini live streaming, bisa lewat YouTube Muhammad Rifan atau lewat Facebook Muhammad Rifan. Silakan. Kajian ini biasa kajian Majelis Taklim Baitur Rahman, dan hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan walaupun dengan media online. Ya ibu, buka bu, silakan. Dibuka kitab Bulughul Maram. Bagi teman-teman yang mau nyimak yang lebih jelas itu via Facebook, karena memang untuk YouTube masih menggunakan aplikasi web ya yang belum bisa pakai HP. Karena syarat dari pihak YouTube kalau mau live streaming pakai HP harus 1000 subscriber. Makanya di sini ibu-ibu sambil nyimak di YouTube sambil subscribe, klik tombol merah subscribe supaya nanti di kemudian hari kita bisa live streaming pakai HP supaya layarnya lebih jelas dan lebih jernih. Gitu, Bu. Ya, silakan dibuka kitab Bulughul Maram. Hari ini kita masuk hadis yang kemarin sempat keliru. Hari ini hadis ke 1558 setelah pada waktu pekan lalu kita membahas hadis nomor 1557. Kadang-kadang nomornya berbeda di kitab Bulughul Maram. Kemarin kita membicara tentang keutamaan menjaga aib orang lain. Hadisnya dari sahabat Abu Darda. Kalau sekarang kita akan membahas hadis dari Abu Hurairah. Nomor hadis 1558. Mungkin di kitab ibu 1557. Kedengaran tidak, Bu? Yang di rumah kedengaran suara saya? Jelas tidak? Yang di rumah jelas tuh. Yang online yang pakai HP jelas tidak suara saya? Silakan lihat. Ibu jelas, Bu? Oke, kita lanjut saja sambil menunggu yang lain bergabung bersama kita dalam kajian ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, seringkali saya jelaskan tentang siapa Abu Hurairah. Ini sudah sangat sering saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Syahr Ad-Dausi. Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat mulia, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena suka membawa kucing kecil, maka disebut Abu Hurairah. Mungkin bisa dilihat di video-video sebelumnya ketika saya menjelaskan tentang sahabat yang mulia Abu Hurairah. Langsung kita masuk kepada hadisnya. Kepada ibu yang baru bergabung, kita masuk hadis 1558, atau ada juga yang di nomornya 1557. Intinya hadisnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mana qasad shadaqatun min malin." Tidaklah berkurang sedekah dari harta. Wa mazadallahu abdan bi afwin ila izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sebab dia pemaaf, melainkan Allah akan menambah kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi ila rafa'allahu ta'ala. Dan tidaklah salah seorang berbuat tawadu, rendah hati karena Allah, mengharap ridha Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Di sini dalam hadis ini, Bu, ada 3 poin yang Nabi ungkapkan dalam sabdanya. Yang pertama, keutamaan sedekah dengan harta. Yang kedua, keutamaan menjadi pribadi pemaaf. Yang ketiga, keutamaan menjadi pribadi yang tawadu. Oleh karena itu, di sini sedekah tidak akan mengurangi harta. Orang yang pemaaf akan terus Allah tambahkan dia kemuliaan. Orang yang tawadu akan Allah angkat derajatnya. Jadi gitu. Makanya di sini dalam kitab Tawdihul Ahkam, sarah kitab Bulughul Maram, dijelaskan di sini dalam kitab Tawdihul Ahkam ini bahwa hadis ini al-hadisu fihi salasu jumal. Hadisnya mengandung 3 kandungan makna, 3 kandungan isi yang sangat dalam dan adab yang sangat tinggi katanya. Jadi mengandung 3 kandungan makna yang sangat dalam dan adab yang sangat tinggi. Yang pertama tentang keutamaan sedekah dari harta, sedekah harta. Yang kedua, keutamaan menjadi pemaaf. Ketiga, keutamaan sikap tawadu. Kalau pembahasan tawadu saya sudah terangkan di masjid waktu pembahasan hadis tentang tawadu. Sedangkan untuk pemaaf insya Allah akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Dan untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas keutamaan yang pertama, yaitu keutamaan bahwa sedekah sedikit pun tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kata Nabi, mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang sedekah dari harta, tidak akan berkurang. Ya, walaupun pada kenyataannya ketika kita sedekah
Kita punya uang 10.000, disedekahkan 3.000, yang tersisa berapa? Yang tersisa 7.000. Itu kalau hitungan matematik. Tapi kalau hitungan Allah tidak seperti itu. Justrulah ketika kita punya harta 10.000, kita sedekahkan berapa tadi? 3.000, maka yang 3.000 dikali 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Nanti dia ada ayatnya seperti yang sudah kita ketahui dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Dan bentuk sedekah ini, ibu-ibu, sering kita dengar sedekah infak zakat, sedekah infak zakat. Kadang-kadang bingung ngabedakeun mana sedekah, mana zakat, mana infak. Padahal inti nama sama-sama kene, cuman beda dari segi penamaan. Ya, kadang-kadang kalimat zakat diucapkan dengan kalimat sedekah. Kadang-kadang sedekah kalimat zakat. Kadang-kadang sedekah jeung zakat ku kalimat infak. Jadi ya ada orang-orang yang suka membedakan zakat wajib, sedekah sunnah. Lamun infak eta mah naon? Wajib cenah kitu. Padahal kalau lihat kadang-kadang Allah menggunakan kalimat zakat, sedekah, infak pada konteks yang sama. Apa bedanya? Kalau disebutkan sedekah itu artinya sedekah itu adalah dari sikap pembenaran. Sedekah itu benar. Shadaqallahul azim. Benar. Sedekah apa artinya? Di sini dalam kitab Fathul Qadir disebutkan kenapa disebut sedekah? Karena sebagai bentuk pembenaran atas keimanannya. Ketika orang bersedekah, berarti dia sudah membenarkan keimanannya kepada Allah. Karena ketika bersedekah itu adalah perintah Allah. Di maksudnya sedekah itu naon? Bentuk pembenaran kejujuran hatinya terhadap perintah Allah. Itu disebut sedekah. Yang kedua zakat. Kalau zakat itu dalam bahasa Arab disebutnya an-numu atau an-nama'u atau wal barakatuh atau tathir. Zakat itu artinya tumbuh, berkembang, mensucikan, membersihkan, menambah barokah. Itu zakat. Ya. Yang terakhir infak. Kalau infak itu artinya mengeluarkan, membelanjakan. Jadi zakat, sedekah, infak bisa disebut semuanya sama. Ya. Kalau ibu mengeluarkan harta itu namanya infak. Sikapnya, landasan ibu mengambil itu adalah sedekah, sikapnya itu. Dan fungsinya untuk zakat, untuk membersihkan. Jadi ketiga hal tersebut, mau zakat, infak, sedekah, intinya sama-sama saja. Cuma nanti secara syar'i ada beberapa ulama yang menganggapnya berbeda. Tapi kalau kita lihat segi bahasa ataupun ayat-ayat Al-Quran, ternyata Allah seringkali menggunakan kalimat zakat fitrah atau zakat-zakat yang lain menggunakan kalimat sedekah. Ini artinya sedekah itu adalah sikap kita ketika memberikan harta yang kita keluarkan. Yang kedua, zakat fungsinya untuk membersihkan dan menambah barokah. Yang ketiga, infak adalah ya dari segi mengeluarkan atau membelanjakan harta. Makanya infak itu adalah fisabilillah, ada infak fisabilit togut. Pokoknya nama mengeluarkan harta disebut infak. Itu. Ya, mau Abu Jahal, Abu Lahab mengeluarkan harta banyak. Ya, tapi untuk membangun Rasul itu disebutnya infak. Tapi infaknya fisabilit togut, di jalan yang salah. Ya, kalau kita infak, mengeluarkan sedekah, zakat, wakaf, apapun yang berupa harta itu disebut infak. Tapi kita difungsikan fisabilillah. Makanya suka disebutkan kalau pemberian suami kepada istri disebut dengan nafkah. Diambil dari kata-kata infak. Nafkah
infak itu satu akar kata. Gitu Bu, ya. Lanjutkan. Selanjutnya, kenapa kita harus berinfak? Kenapa kita harus berzakat? Kenapa kita harus bersedekah? Jawaban yang pertama, karena itu perintah Allah. Tentu saja itu karena perintah Allah. Yang namanya perintah Allah harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti dapat dosa. Makanya Allah menyandingkan kalimat zakat dengan perintah ibadah yang lain. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, Al-Baqarah. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lalu ketika Allah selalu menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa, selalu disandingkan dengan amalan-amalan harta. Dalam Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yuqimunus sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mendirikan salat dan mereka mengeluarkan harta dari apa yang kami rizkikan. Jadi Allah menyandingkan salat dengan harta sebagai ciri takwa. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat juga sama, bahwa orang bertakwa yang akan mendapatkan surga adalah orang-orang yang mereka sedikit tidur pada malam hari tapi ditambahan ku Allah. Mereka sedikit tidur karena dipakai salat. Terus kata Allah ditambahkan dengan kalimat mereka mengeluarkan harta. Lagi-lagi bab harta selalu disandingkan dengan kalimat salat dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya Abu Bakar pernah marah ketika Nabi meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah. Maka ketika itu banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Maka kata Nabi, kata Abu Bakar, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi urusan harta kadang-kadang itu orang merasa berat. Karena memang kecintaan kepada harta itu sangat besar dibandingkan kecintaan terhadap yang lainnya. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Adiyat, innal insana lihubbil khairi lasadid. Innal insana wa innahu lihubbil khairi lasadid. Dan dia sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Ya, surat At-Takasur, al-haqqumut takasur. Ya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang lahat. Ya, ngitung harta terus. Ya. Nah, Al-Quran surat Al-Humajah, wailul likulli humazatil lumajah, celaka orang yang mengumpat dan mencela, alladzi jama'a malan wa adadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Jadi orang itu kecintaan kepada harta sangat berlebihan. Makanya Allah mengetuk hati setiap manusia bahwa kunci dari keimanan dia yang utama adalah ketika dia mampu mengeluarkan zakat. Gitu Bu, Pak. Oke. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Tadi karena perintah Allah. Gitu ya. Kenapa harus bersedekah? Karena perintah Allah. Sampai-sampai anjuran berjihad yang pertama, ya jahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dulu baru dengan jiwa. Tapi karena kecintaan orang mah rela berjihad dengan jiwa, tapi kadang-kadang tidak rela dengan harta. Ya, punya sendal baru terus hujan, kalakah sendalna dilaan, keun bae kaki ka baseuhan mah. Keun bae kaki ka cugah, menu penting mah entong sendal. Ya punya topi baru, kerudung baru, baik kerudung basuh, baik nggak apa-apa topi dikeresekan, nu penting mah topi entong kebasahan, tenanawan kepala kebasahan mah. Kadang-kadang orang itu lebih cinta kepada harta daripada kepada dirinya sendiri. Padahal lamun sapatu basuh kacugak, sapatu rusak, melidih sapatu. Tapi lamun suku basuh kacugak getihan, bisa tuh melidih suku. Mau bisa Bu.
gak bisa kita beli kaki lagi. Makanya ada seorang yang mengatakan, dulu aku bersedih karena gak punya sepatu, tapi ketika aku melihat seseorang tidak punya kaki, maka aku mulai merasa bersyukur. Jadi ketika gak punya sepatu dia bersedih, tapi pas lihat ada orang lewat di depannya gak punya kaki, dia baru bersyukur. Jadi yang penting itu bukan sepatuna, tapi boga wadah sepatuna. Naon kaki. Buat apa punya sepatu bagus tapi kalau kakinya tidak punya? Buat apa punya mata bagus? Buat apa punya TV LED berwarna besar 50 in misalnya, tapi matana bolor, matana pecak atau matana buta? Maka yang harus kita syukuri adalah anggota badan yang sudah Allah berikan kepada kita dengan cara mengeluarkan harta. Seperti dalam Al-Quran surat At-Takasur, summalatus alunna yauma idin anin naim. Kemudian kamu benar-benar pada hari itu, pada hari kiamat, akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Terus dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34, bisa lihat nanti di rumah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sungguh Allah telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Apa yang kalian pinta Allah berikan, kata Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34 ini. Berkata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, pastilah kamu tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafur. Tapi manusia sungguh, kata Allah, benar-benar zalim, benar-benar kufur kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan apa yang kita pinta. Ya, kadang-kadang yang enggak dipinta pun Allah berikan. Nah, tapi kata Allah, sungguh manusia itu sangat zalim dan benar-benar kufur nikmat. Makanya salah satu bentuk kita tidak kufur nikmat adalah dengan mensedekahkan harta kita. Kata Nabi dalam hadis yang kita bahas dalam kitab Bulughul Maram ini, mana qasad min shadaqatin, mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang sedekah dari harta. Jadi kalau ibu sedekah, harta tidak akan berkurang sedikit pun. Ya. Gitu Bu. Nah, di sini kata para ulama, ya, dalam kitab ini disebutkan bahwa yang dimaksud sedekah ini tidak akan mengurangi harta, ya. Ada 3 makna. Yang pertama, annallaha ta'ala yunmil mala wa yuzakkihi wa yubariku fihi fatandafa'u anhul afat wa tahilu fihil barakat al-hisiyah wal ma'nawiyah. Sesungguhnya Allah akan mengembangkan, akan menambah harta, dan Allah akan membersihkan harta, dan Allah akan memberkahi harta tersebut. Kemudian Allah akan menghilangkan dengan harta tersebut segala dampak-dampak bahaya, dampak-dampak positif, dampak-dampak negatif yang menimpa harta tersebut. Dan dia berhak memperoleh barokah yang konkret dan yang abstrak. Mendapatkan barokah yang terlihat, mendapatkan barokah yang tidak terlihat. Jadi yang pertama, senang kata syarah hadis dalam kitab Tauhidul Ahkam ini, bahwa sedekah itu akan mengembangkan harta, menambah harta, membersihkan harta, memberkahi harta, dalam artian menetapkan kebaikan dan menambah kebaikan harta tersebut. Terus selanjutnya akan menahan, membentengi, menghalangi dari segala bahaya, dampak. Makanya, ya, kata Nabi, kullu mri'in tahta dhilis shadaqati. Setiap orang itu ada dalam naungan sedekahnya.
Jadi kalau kita ingin diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, rajin-rajinlah bersedekah. Yang kedua, anna sawabal hasil minas sadaqah, bahwasanya pahala yang akan diperoleh dari sedekah itu, ya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan lebih banyak tentunya. Yang ketiga, bahwasanya ketika orang itu bersedekah, maka Allah akan menggantinya plus tidak mengurangi harta yang dia sedekahkan sedikit pun, malah semakin bertambah dan bertambah. Ini hampir semakna dengan ungkapan nomor 2, bagaimana yang diucapkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Tapi kata Imam An-Nawawi, disebutkan dalam syarah hadis bahwa yang dimaksud bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta adalah di sini harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya, ya, akan ditutup dari ketidakberkahan dan dampak bahaya. Jadi kalau kita bersedekah, Bu, dijamin Allah akan menghilangkan bahaya daripada kita. Bahkan Allah akan mengganti. Dalam Al-Quran surah As-Saba, surah Saba ayat 39, Bu, Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan barang siapa yang berinfak itu dengan sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Mengganti dengan apa? Mengganti dengan yang lebih baik. Jadi siapa yang berinfak, maka Allah akan menggantinya. Gitu, pasti diganti. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga diterangkan ayat 61. Ya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamassali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti perumpamaan satu benih, yang benih itu mengeluarkan 7 bulir, yang setiap bulir melahirkan, menumbuhkan 100 lagi biji. Jadi dikali 700 kali lipat, luar biasa. Jadi Allah akan ganti. Cuman pertanyaannya, kita yakin atau tidak tak itu? Ya kadang-kadang sok berat hati karena kurangnya keyakinan. Padahal kalau kita yakin, insya Allah Allah akan menggantinya. Gitu, Bu. Bahkan kata Nabi, setiap pagi hari, Bu, setiap pagi hari itu malaikat turun, 2 malaikat. Ma min yaumin yusbihur rajula, gitu kan? Ma min yaumin yusbihur rajula illa malakani yanzilani yaqulu ahadun, tidaklah seseorang melainkan pada pagi hari turun kepada dia 2 malaikat. Yang satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah berikanlah ganti kepada yang berinfak dengan yang lebih baik. Itu kata malaikat yang satu lagi. Yang satu. Kata malaikat yang satu lagi, Allahumma ati mumsikan talafan. Yang Allah berikanlah kepada yang tidak mau berinfak
yang menahan hartanya, talapan, kerusakan, kebinasaan. Jadi malaikat mendoakan orang yang berinfak pada pagi hari dan orang yang tidak berinfak pada pagi hari. Dua-duanya doakan. Cuman beda isi doana. Kalau yang berinfak didoakan dia mendapatkan khalafan, penggantian yang lebih baik. Kalau yang tidak mau berinfak, yang menahan harta, Allah akan berikan dia kerusakan pada hartanya, kebinasaan. Jadi yang namanya infak ya pasti akan dibalas. Ya, tidak akan pernah rugi. Ibu bisa lihat di rumah surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 29-30 Allah berfirman, "Innal ladzina yasluna kitaballah", sungguh orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mengeluarkan infak, sedekah, zakat atas apa yang akan dirizkikan kepada mereka, sirron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kata Allah dalam Quran surah Fatir 29, orang-orang yang suka sholat, baca Quran, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang sedang berniaga dengan Allah, sedang jual beli dengan Allah. Kata Allah, lan tabur, pakai huruf lan, huruf nasab lan, yang artinya tidak akan pernah rugi, akan selalu beruntung. Makanya kata Allah dalam ayat 30-nya, liwafiyahum ujurahum, kemudian Allah akan sempurnakan untuk mereka pahala-pahala mereka. Ujur itu artinya upah, balasan mereka. Wa yajidahu min fadlih, dan Allah akan menambah mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Yang disebut Allah akan menyempurnakan pahalanya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahalanya. Jika Allah sudah menakdirkan dia mendapatkan 700 pahala, tidak akan dikurangi jadi 699. Jika Allah sudah mengatakan dan akan menambah karunia-Nya, ini artinya kejutan dari Allah. Allah akan menambah kesehatannya, keberkahannya, keluarganya, kemuliaannya, keberkahan di dunia dan di akhirat. Double. Disempurnakan pahala ditambah kejutan-kejutan yang lain berupa hal-hal yang kita senangi di dunia dan di akhirat. Jadi yang namanya sedekah, berapapun nilainya, tidak akan rugi. Yang rugi mah kalau diam saja, punya harta tapi masih dikekewek, disimpan saja, tidak dikeluarkan. Nabi pernah mengatakan, ini hadisnya Bu, kata Nabi, la tuki fayukillah alaik, janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkan, jika tidak Allah akan menahan rezekimu. Terus dalam hadis lain, anfiki ya wala tuhsi fayusillahu alaiki wala tu'i fayuillahu alaik. Kata Nabi, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan, tidak mau menyedekahkannya, maka Allah akan menghilangkan barokah harta itu dan Allah akan menghalangi anugerah untukmu. Jika tidak, Allah pun akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Jadi Allah akan menahan harta kita. Bukan kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, anfik, berinfaklah, unfik alaik, maka aku pun akan berinfak kepadamu. Kata Allah, berinfaklah, maka aku pun balas akan memberi rezeki. Jadi itu sudah menjadi hal yang kokodmatis, yang otomatis kalau kita berinfak, Allah pun akan membalas infak kita. Kalau kita menahan, Allah pun akan menahan. Itu sinatara infak, tapi lo baduitna etama istidraj. Jadi kalau ada orang banyak uang tapi tara infak, tara sedekah, zakat,
Mungkin Allah sedang menguji dia dengan hartanya, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nanti di akhirat dia akan disiksa dalam neraka. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fa'umattihu qalilan, kami sengaja berikan orang-orang kafir, orang-orang yang jarang ibadah, orang-orang yang maksiat, harta mereka yang banyak sedikit. Summa atorhu ila azabin nar, kemudian kami akan kembalikan mereka ke dalam api neraka. Gitu. Terus kata Nabi, ya Bilal, anfik. Wahai Bilal, sahabat Nabi ada yang nama Bilal, Bilal, anfik, infakanlah. Wala tahsya, janganlah engkau takut, iklalan, sedikit hartamu, indadil ars, kepada zat yang memiliki ars. Jangan takut, Allah pasti menggantinya. Ya, yang namanya Allah sudah menjamin begini, pasti Allah akan kabulkan. Allah akan penuhi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Cuman yakin tuh. Seperti Nabi Musa. Ya Bu ya. Nabi Musa itu Bu, waktu masih bayi, ya setiap bayi yang mau lahir pasti dibunuh oleh Fir'aun. Tapi ibunya Nabi Musa, kata Allah, simpan anakmu di sungai. Maka Nabi Musa disimpan di sungai. Menurut ukuran akal manusia gak nyambung, ya. Tapi karena keyakinan ibunya Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa disimpan di sungai. Akhirnya Nabi Musa selamat. Kemudian Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, udah sampai Laut Merah. Kata Allah, lemparkan tongkatmu. Untuk ukuran manusia, kalau yang namanya dilemparkan tongkat, ya tidak akan nyambung, laut tidak akan jadi apa-apa. Tapi karena Nabi Musa percaya kepada Allah, maka Allah membelah lautan. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api gara-gara tidak mau menyembah patung-patung mereka, malah merusak patung-patung mereka, Nabi Ibrahim yakin Allah akan menolongnya, yang akhirnya api pun menjadi dingin. Ini setiap ada keyakinan kepada Allah, akan ada pertolongan Allah dan balasan Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah tergantung amal kita. Jadi kalau kita yakin ketika berinfak Allah akan membalas, maka Allah pun akan membalas. Tapi lamun malas maunya Allah, siga nama duka. Tah eta geus teu yakin orang berinfak na ge. Ieu lamun infak tentong punya anggapan untuk rezeki di dunia saja. Ada orang rajin infak sedekah karena untuk mancing Allah, mudah-mudahan diganti ku leuwih gede. Eta mah jadi siga anu mancing lauk teh Bu. Ya, malungkeun cacing menang lauk, eta enggak boleh ke Allah mah. Allah berhak memberikan cash and carry langsung. Allah berhak menunda saat kita benar-benar butuh. Tapi yang namanya infak, kalau kita niatnya lillahi ta'ala, pasti akan Allah balas, asal kita punya keyakinan. Tapi kalau didiamkan harta kita, pasti kita akan celaka, pasti kita akan binasa. Ketika Nabi khutbah gerhana Bu, ketika Nabi khutbah gerhana, kata Nabi, uritu kunna aksaro min ahlin nar, kata Nabi, diperlihatkan kepadaku bahwa perempuan kalian perempuan ini adalah kebanyakan ahli neraka. Itu kata Nabi, kebanyakan adalah ahli neraka, ya gitu. Lalu Nabi mengatakan dalam khutbah gerhana tersebut, fattaqun naro walau bisikit tamrotin. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Jadi dengan sedekah sepotong kurma itu bisa membebaskan seseorang dari neraka. Asal tadi yakin niatnya karena Allah, maka bisa membebaskan dari neraka. Jadi sedekah itu bisa membebaskan dari neraka. Asal yakin. Ya, jangan lihat sedikit atau banyak, tapi niatnya, keyakinannya. Ya begitu Bu. Ya makanya kata Nabi, man tasaddaqo bi adli tamrotin, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, min kasbi thayyibin, dengan hasil usaha, dari hasil usaha yang halal, usaha dia sendiri, maka Allah akan menerimanya. Tapi ingat,
Allah tidak akan menerima jika dari barang yang haram. Makanya kata Nabi, wala yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah wa anna Allah yataqabbalu biyamini, dan Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan yurabbiha li sahibiha, akan mengembangkannya ya untuk pemiliknya, untuk yang sedekahnya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna misla jabal. Bagaimana seseorang menernakan kudanya sampai kudanya menjadi besar seperti sebesar gunung. Jadi hartanya akan Allah kembangkan sampai seperti gunung. Gitu. Ada kisah Bu, namanya seorang ulama yang namanya dulu namanya Robi'ah bin Haisam. Seorang ulama yang sangat luar biasa, zuhud. Nah, ulama ini, Robi'ah bin Haisam ini pernah terkena stroke. Jadi stroke setengah badan Bu. Yang kiri nggak bisa gerak sedikit pun. Jadi badan bagian kiri nggak bisa digerakkan, cuman sebelah kanan. Ketika itu datang murid-muridnya berdua untuk mengunjungi Robi'ah bin Haisam. Ketika itu muridnya bertanya, wahai guruku, apa yang menyebabkan kamu kok sedikit bicara? Emang gurunya ini sedikit ngomong. Jadi kalau ngomong seperlunya gitu. Kalau nggak zikir, nanya kabar, baca Quran, pokoknya omongan itu bermanfaat kok. Tidak berkata kecuali yang bermanfaat. Ya, kalau ditanya oleh muridnya, apa yang menjadi rahasiamu, wahai guruku, kamu kok ngomongnya sedikit? Terus kamu ngomongnya jarang banyak. Ya, banyak-banyak kan kebanyakan orang lebih senang ngomong. Ini mah jarang ngomong. Ngomongnya yang bermanfaat saja. Maka Robi'ah bin Haisam ini mengatakan, wahai murid-muridku, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah dan 2 malaikat yang mengawasi kita dan mencatat omongan-omongan kita, dan semuanya akan ada hisabannya. Jadi gurunya mengatakan bahwa setiap yang diomongkan saja akan ada catatan hisabnya dan balasannya. Kemudian ketika sedang ngobrol sama muridnya ini, keluarlah anaknya. Anaknya keluar dari dapur yang sudah membawa makanan yang dibuat oleh ibunya, oleh istri Robi'ah ini. Kemudian si anak itu mengasihkan kepada Robi'ah ini, seorang ulama ini ayahku, ini makanan halwah buatan dari ibu. Dia berharap engkau memakannya. Yang namanya halwah itu adalah makanan yang sangat enak pada waktu itu dan sangat mahal, sulit membikinnya. Itu halwah ya, baru juga disimpan di meja pas mau makan, sambil bergetar tangan kanannya mau ngambil karena memang stroke teh. Kemudian murid-muridnya pun dipersilakan makan. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Pas sedang mengetuk pintu, kata Robi'ah sebelum dia makan nyuruh dibuka. Pas dibuka ternyata yang ngetuk adalah orang gila. Orang gila, nu gelo Bu. Gitu. Ternyata orang gila yang buka pintu. Pas buka pintu, orang gila itu minta makan, isyarat dengan tangannya gini Bu. Bukan berarti saya orang gilanya Kade, sama contoh. Kemudian kata Robi'ah kepada anaknya, kasihkan halwah ini kepada dia. Ya, anaknya ngira si orang gila ini akan ngambil satu. Ternyata semuanya diambil si halwah ini. Sampai baru makan satu, terus yang lain direbut. Sampai si air liurnya kena ke makanan yang lain, sampai habis. Robi'ah dan murid-muridnya cuma melihat orang itu melahap makanan halwa yang milik sang ulama tersebut, sampai anaknya kaget. Ya, sambil merasa heran, anaknya mengatakan, kenapa engkau justru memberikan makanan kepada orang gila itu, padahal jika engkau suruh aku ngambil makanan dari dapur,
aku akan ambilkan. Nggak usah yang hol-hol itu kan, itu makanan sulit bikinnya. Terus ibu sengaja buat untukmu. Terus ibu sengaja ya membuatnya lama. Tapi kenapa engkau ngasihkan barang itu ke orang gila? Pada orang gila mah dikasih orang gila mau. Dikasih apa saja mau. Ya, dia tidak tahu. Tapi kenapa kamu ngasih itu kepada orang gila? Maka kata Rabi'ah bin Haisam ini, huwa la yadri walakinnallaha yadri. Wahai anakku, semoga Allah menjagamu. Memang dia itu tidak tahu, tapi Allah itu maha tahu. Nah gitu. Jadi walaupun kepada orang gila, si ulama ini kalahkah memberikan makanan yang dia cintai. Kata anaknya, kenapa enggak yang lain? Kan banyak makanan di dapur. Kata dia, walaupun dia tidak tahu, Allah maha tahu. Lalu dia membacakan ayat surat Ali Imran ayat ke-92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Halwah itu sangat dicintai, yang akhirnya dikeluarkan untuk orang gila. Mungkin ini sulit diamalkan untuk kita. Dan kita kalau ada orang gila, kalau dikasih makanan yang seadanya, tidak makanan yang kita cintai. Tapi kejuhudan, keimanan Rabi'ah bin Haisam ini mengajarkan kepada muridnya, kepada anaknya bahwa harus menginfakkan harta yang dia cintai. Karena firman Allah surat Al-Imran tersebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gitu. Ya, gitu Bu. Jadi tidak akan mengurangi harta. Terus pernah juga gini Bu. Dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim ada cerita seperti ini. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan-jalan di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir sedang jalan. Kerjalan sendirian. Dalam hadis tersebut Nabi menceritakan laki-laki tersebut tiba-tiba mendengar ada awan. Tiba-tiba awan itu ya disuruh oleh suara, entah suara siapa. Yang jelas ini adalah suara perintah Allah. Entah itu suara Allah atau suara siapa. Awan itu berteriak, ya berikanlah dia air, berikanlah sipulan air hujan. Disebutkan nama seseorang, kemudian hujan itu turun. Hujan itu turun mengenai Harro. Harro itu sebuah tempat yang banyak bebatuan. Karena di sana lagi di padang pasir, tiba-tiba si awan yang disuruhkan airilah, bahasa Indonesia. Turunkanlah air, turunkanlah hujan kepada sipulan. Disebutkan namanya. Ya, turunkanlah air pada sipulan. Padahal lagi di padang pasir. Tiba-tiba si hujan turun, tapi si hujannya nggak kena padang pasir, cuman kena Harro. Harro itu tanah yang banyak bebatuan, yang nggak bisa menyerap air. Tiba-tiba si air hujan itu terus ngalir, melewati bebatuan-bebatuan itu sampai kepada kebun seseorang. Dan si orang ini diikuti terus airnya. Pas sampai di kebun, ternyata di sana ada laki-laki yang sedang mengalirkan air ke kebun-kebunnya. Kaget eta mah Bu. Air yang hujan nama di belah mana gitu. Hujan nama di daerah yang jauh, tapi si air hujannya sesuai perintah Allah, turunkanlah air kepada sipulan. Tiba-tiba si air itu ngalir sampai ke kebun seseorang. Pas sudah sampai, si orang yang di padang pasir ini lihat hujan mengairi kebun sipulan, dia ikuti terus air itu sampai ke kebun itu. Pas bertemu dengan orang tersebut, ya, dia mengatakan, ya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Akhirnya dia mengatakan, namaku adalah si Anu, si Fulan. Ternyata ketika ditanya namanya persis seperti nama yang dikatakan waktu di langit itu, waktu di awan. Ya, airilah, berikanlah air hujan kepada si Fulan.
Kemudian kata yang sedang di kebun ini dia mengatakan, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Kata dia, tadi hujan ini turun bukan di sini, di sana. Kemudian airnya mengalir ke sini. Dan aku dengar suara dari langit, ya airilah, berikanlah air kepada kesipulan. Nah itu nama kamu. Yang aku heran, kenapa? Kok kamu bisa seperti itu? Apa amalan andalanmu sampai hujannya jauh di sana tapi airnya sampai ke sini? Kenapa ada hal yang demikian? Maka kata dia, kalau kamu bertanya seperti itu, tadinya dia itu mau merahasiakan amalnya. Tapi karena kamu sudah tahu tadi namaku disebut di awan, yang namanya disebut di awan, kata dia, kalau begitu aku akan kasih tahu bahwa aku memperhatikan semua hasil kebun ini. Hasil kebun ini aku persembahkan 1/3 aku pakai untuk keperluanku dan keluarga. 1/3 aku infakkan dan 1/3 aku kembalikan untuk beli modal lagi. Ya ternyata yang membuat Allah memberikan dia keutamaan terus subur tanahnya, air hujannya terus mengalir, gara-gara dia menginfakkan 1/3 hartanya. Jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik terus. Karena 1/3 harta. Bahkan Abu Bakar pernah semua hartanya. Kalau Umar pernah 1/2 harta. Umar pernah ngomong, aku akan dahului Abu Bakar. Aku akan keluarkan infakku semuanya. Ternyata ketika Umar menginfakkan 1/2 harta dia yang dia miliki, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Tapi itu untuk ukuran Abu Bakar dan Umar. Ya ketika Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan di rumah untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Jadi habis hartanya. Tapi Abu Bakar yakin besok akan dapat rezeki lagi. Karena keimanannya dan ketawakalnya tinggi. Umar pun sama 1/2 harta. Tapi untuk kita, mungkin kita ukuran yang paling banyak adalah 1/3 harta. Nah, jangan sampai kita yang menginfakkan harta semuanya atau 1/2 sampai tapi keluarga di rumah lontang-lantung. Ya kelaparan, jadi gelandangan, nggak boleh. Jadi ukuran kita, ya orang yang biasa tidak seperti keimanan Abu Bakar, itu maksimal 1/3 mengeluarkan infak sodakoh gitu. Dan sodakoh itu yang lebih utama adalah kepada keluarga sendiri. Kata Nabi, sodakoh kepada keluarga, kerabat itu mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan sedekah dan keutamaan silaturahim. Ya jangan mendahulukan yang jauh tapi lupa kepada yang dekat. Tapi dahulukan yang dekat, kerabat, baru yang jauh. Itu keutamaan sedekah. Ya jadi keutamaan sedekah itu yang dilakukan Abu Bakar itu khusus ya. Karena mungkin ketawakalnya tinggi. Makanya kata Imam Al-Baghawi ya dalam Syarah Sunnah disebutkan kata beliau bahwa ini khusus buat Abu Bakar. Kalau orang imannya biasa-biasa saja, tawakalnya biasa saja, takutnya ketika dia sodako, terus dia jadi miskin, dan orang keluarganya tidak bisa dia kasih makan, akhirnya menyalahkan sodako. Beda dengan Abu Bakar, memang sudah teruji keimanannya. Gitu. Ya ibu bapak hadirin sekalian. Dan ingat bahwa nanti pada hari kiamat, dan ingat bahwa nanti pada saat kita sudah meninggal, idza matal insan in qata amaluh, terputus semua amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh dan ilmu yang dimanfaatkan. Itu. Dan janganlah memberikan harta dalam berinfak yang jelek-jelek. Ya, makanan yang hasem tong dibagikan tabu kadek. Makanan yang basi kadang-kadang dikasihkan ke orang lain. Kita sendiri nggak mau makan itu. Barang rusak dikasihkan ke orang lain. Barang robek, baju robek dikasihkan orang lain. Tuh jam ke masjid kan nges rusak.
bangku ke madrasahkeun geus reot, tuh baju katatanakeun geus soek. Enggak boleh kita memberikan barang yang jelek kepada orang lain sebagai sedekah ataupun yang lain. Yang namanya sedekah, harta, infak, zakat harus sesuai yang kita sukai. Ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 167, wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Ya, janganlah kalian memilih harta yang buruk untuk diinfakkan padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memincingkan mata. Nu goreng dikabaturkeun padahal diri sorangan pun embung ngambil barang tersebut. Jadilah itu, jadi yang harus kita yakini pada hadis-hadis ini adalah, ya Bu, bahwa sedekah yang kita keluarkan pasti akan Allah ganti, tidak akan pernah rugi, lan tabur, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik, 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Jadi ketika kita punya harta, sok jangan ragu, ya, kepada barang, kepada hewan saja tuh pahalanya besar. Apalagi untuk membangun madrasah, membangun masjid, membangun rumah tahfidz, membiayai santri. Wah, Bu, itu luar biasa sekali. Ya Bu ya. Silakan yang mau bersedekah ya Bu. Apalagi kondisi kita hari ini Bu. Kondisi corona COVID-19 ini ya. Banyak yang terdampak akibat COVID-19 ini. Banyak orang-orang yang intinya punya kerjaan, gak punya kerjaan, gak bisa menghidupi keluarganya. Ada orang yang hidupnya yang tadinya bisa cari makan, bisa cari uang, sekarang jadi terhambat gara-gara COVID-19 ini. Jadi bagi ibu-ibu yang mau turut membantu, kemarin alhamdulillah ada yang menitipkan uang ke saya, cuman sedikit tapi baru ada 400.000. Ustaz menitipkan, anu terdampak corona. Ya, jadi insya Allah saya akan sebarkan ini walaupun 400.000 kepada orang yang berhak. Ya, mudah-mudahan bisa bertambah. Bagi yang mau menitipkan nanti bisa saya salurkan nanti kepada orang-orang yang terdampak gara-gara virus corona ini, insya Allah. Ya, jadi ini hal yang sangat tepat, kondisi sangat tepat bagi ibu yang mau berinfak zakat saat kondisi saudara kita, tetangga kita yang mengalami dampak dari corona ini. Gitu Bu, ya. Terus yang terakhir kata Nabi, jika kamu tidak mampu dengan harta, tenang. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan ada opsi-opsi lain. Ya, yang namanya sedekah itu dengan apapun bisa. Tapi utamanya dengan harta tentunya. Kata Nabi, setiap sendi anak Adam harus disedekahkan. Tubuh kita ada 360 sendi, harus ada sedekahnya. Ya, ucapan tasbih, tahlil, tahmid itu sedekah. Membantu orang di jalan, menaikkan barangnya, menaikkan orang ke kendaraannya itu sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Senyum sedekah. Menghindarkan diri di jalanan sedekah. Ya, berbuat baik sedekah. Diam dari keburukan adalah sedekah. Jadi sedekah itu maknanya sangat luas, yang intinya adalah bukti pembenaran terhadap keimanan kita. Jika tidak bisa dengan harta, dengan senyum itu adalah sedekah. Dengan diam itu sedekah. Tapi entong sampai ibu seserian nyalira engke ibu di masjid ningali kotak amal seri senyum. Nah, bersenyum ke kotak amal sedekah. Entong eta mah. Bisa sangkana. Ya Bu ya. Itu hadis 1558 baru pada tahap yang pertama tentang sedekah tidak akan mengurangi harta. Insyaallah kita akan lanjutkan di episode yang akan datang, tetap dalam hadis yang sama. Yang ini lupa tadi ayat Al-Qur'annya surah Al-Baqarah. Udah ya tadi? Ya udah beres. Ya demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Ada pertanyaan tidak di YouTube, Facebook sebelum tutup? Dan Bu, mau asar, insya Allah kita
Tidak ada sifat tanya jawab. Mohon maaf ada kekurangan. Bagi yang mau bertanya, Ibu bisa lewat WA saja, Bu. Nanti saya jawab insyaallah. Demikian, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.